Baik, terima kasih Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya, Kak Dadang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sesuatu yang luar biasa ya kita berhubungan, berkomunikasi antar negara ya Kak Dadang ya sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sesuatu yang luar biasa secara pribadi saya mengenal Kak Dadang dari masa MTS, sempat ketemu juga ketika Kak Dadang menyelesaikan S1-nya, lantas berpisah juga sekarang, tahu-tahu dengar kabar sudah ada di Jepang. Jadi sesuatu hal yang luar biasa dan membanggakan lah bagi kita-kita semua. Alhamdulillah. Baik Kak Dadang, karena sesi ini adalah kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, nanti akan ditayangkan dalam kegiatan tersebut dan akan disaksikan oleh siswi MTS tahun pelajaran 2020-2021, sehingga dalam kegiatan ini nantinya akan menjadi motivasi yang baik untuk siswa-siswi tersebut dalam menempuh pendidikannya selama 3 tahun di MTS 1. Sebagai moderator, saya hanya menyampaikan atau menghantarkan lah apa yang hendak ditanyakan atau hendak diketahui oleh adik-adik sekalian dari Kak Dadang. Untuk pertama, mungkin sesinya kita coba perkenalan dulu Kak Dadang, biar mereka tahu siapa Kak Dadang, angkatan tahun berapa waktu di MTS-nya, profil lengkapnya, sehingga menjadi hal yang memotivasi lah adanya Kak Dadang sekarang begitu. Silakan Kak Dadang. Oke, baik. Terima kasih Kak Jul. Ini saya kedengeran ya? Ya, waktunya diserahkan kepada Kak Dadang lah. Ya, cerita apa nih ya dari awal kuliah dulu? Sekolah di MTS 1 dulu ya. Ya. Saya tuh angkatan 2001, lulus 2004. Dulu saya kelas asrama ya, kelas khusus. Tinggalnya dulu masih di asrama lama yang sekarang kebakaran itu, tapi udah dibangun lagi ya, yang kemarin kebakaran. Dulu waktu itu belum kebakaran ya, jadi masih memori saya masih memori asrama yang lama tuh. Cerita apa dulu nih Kak? Setelah dari MTS 1, Kak Dadang menempuh pendidikan kemana aja sampai dengan apalah gitu. Oh ya, saya lulus dari MTS 2004 kemudian ke Jogja. Nah, di Jogja itu saya lanjut di MAN 1 Yogyakarta. Itu juga ceritanya rada ini ya, nekat. Jadi waktu itu saya minta sama orang tua saya untuk bisa sekolah di Jogja karena ingin seperti kakak saya. Karena kakak saya kuliah di Jogja, jadi saya pengen sekolah di Jogja. Padahal waktu itu masih kecil ya, masih SMA itu. Jadi saya nekat, akhirnya orang tua saya juga bolehin, nggak apa-apa kamu ke Jogja asal sekolahnya di MAN, jangan di SMA. Oke, saya akhirnya nggak apa-apa sekolah di MAN. Terus akhirnya saya 3 tahun di sana, lulus 2007, lulus SMA, lulus MAN 1 2007, kemudian saya lanjut kuliah di UII Yogyakarta. Di UI Yogyakarta saya ngambil jurusan arsitektur, kemudian lulus 2013. Jadi S1 saya itu lama, hampir 6 tahun bahkan ya. Karena apa ya? Karena banyak kegiatan lah, baik yang akademis atau non akademis. Kemudian sempat kerja di Jogja 1 tahun. Tahun 2014 saya lanjut S2 di ITB.
Nah, di ITB itu saya sempat student exchange atau pertukaran pelajar ke Jepang. Nah, di situ awal mula saya kenapa bisa kuliah di Jepang. Waktu S2 saya dapat beasiswa 6 bulan untuk kuliah pertukaran pelajar di sini. Pulang dari sini lanjut lagi S2 masih di ITB, balik menyelesaikan S2-nya. Kemudian lulus S2 saya jadi dosen kerja di Universitas Bandar Lampung. Nah, 2 tahun jadi dosen, saya lanjut S3 di Jepang dengan beasiswa dari pemerintah Jepang, Telmex. Oke. Luar biasa ya Kak Dadang ya. Kalau kita dengarnya ya. Bangga lah kita bangga. Ya biasa Jadi aja sih kalaupun sebenarnya. dalam pikiran kita itu, kalau Kak Dadang mungkin yang bawa pribadi ya, kalau di kita itu kok bisa gitu kan pertanyaannya, kok bisa Kak Dadang sampai akhirnya ada di Jepang gitu kan. Jadi sesuatu yang membanggakan lah untuk orang-orang yang dekat dengan Kak Dadang. Pribadi saya juga begitu. Yang memotivasi Kak Dadang misalnya ketika Kak Dadang masih di MTS 1, Kak Dadang kan aktif dalam kegiatan. Adakah kegiatan tersebut membentuk pribadi ataupun karakter Kak Dadang sehingga Kak Dadang menjadi pribadi yang sekarang? Bisa diceritakan Kak Dadang? Ada. Jadi dulu saya waktu MTS itu di bawah bimbingan Kak Jo juga. Jadi kan sampai sekarang masih jadi pembina pramuka ya di MTS 1 ya. Alhamdulillah. Itu dari saya sekolah, bayangin tuh Kak Jo dari saya sekolah aja udah sampai punya anak ya sekarang ya. Aduh, sampai sekarang saya punya anak, Kak Jo masih loyal sama Iya. perlu diapresiasi. Nah ya itu benar Kak, jadi dari pramuka itu ngebentuk saya. Jadi untuk nggak pantang menyerah, terus untuk disiplin, untuk mau mengejar mimpi. Jadi saya dulu memang mimpinya pengen sekolah di luar negeri, pengen banget bisa tinggal di luar negeri. Nggak tahu kenapa alasannya, cuma hati kecil saya waktu masih terutama itu selain dari pramuka juga di asrama waktu saya mondok di itu asrama MTS itu sudah diajarkan untuk mengejar kuliah di luar negeri. Kalau dulu patokannya Al Azhar di Mesir gitu. Tapi nggak tahu nih lulus dari Jogja malah nggak kepikiran Al Azhar sekali. malah jadi ke negara-negara kayak Jepang gitu, Eropa, Amerika. Terus sempat lulus S1 pengen ke Amerika, cuma belum ada jalannya. Gimana caranya bisa ke Amerika? Padahal nilai saya juga pas-pasan gitu kan, nilai S1 saya kuliah aja lama gitu. Jadi, Iya. Gitu. Akhirnya ya udah. Gimana Pak? film ya. Iya. Ya itu juga jadi motivasi saya Pak. Jadi teman-teman yang berangkat beasiswa tahun yang hampir berbarengan dengan saya ini itu terpencar Pak. Jadi ada yang ke Rusia, ada yang ke Amerika, ada yang diterima di Australia gitu. Itu hampir berturut-turut. Jadi tahun 2018 ada yang ke Rusia, saya 2019 ke Jepang, kemudian 2019 juga ada yang ke Amerika, nanti 2020 ada yang ke Australia. Jadi memang saling memotivasi teman-teman untuk bisa meraih mimpi kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Kalau tanpa beasiswa mungkin banyak ya orang yang bisa kuliah tanpa beasiswa dengan biaya orang tua gitu.
nggak banyak juga gitu. Tapi ya dengan beasiswa itu perjuangannya lebih apa ya, rasanya Luar jadi biasa. lebih lebih susah, lebih bisa menghargai gitu. Ya, jadi kegiatan kita yang kita lakukan sekarang ini adalah pengalaman hidup dari Kak Dadang yang akan kita share kepada adik-adik. Mereka akan mengambil kesimpulan, mereka akan mengambil pembelajarannya. Poin apa Kak Dadang sehingga Kak Dadang bisa sampai pada titik yang sekarang, yang bisa dibagikan kepada adik-adik? Maksudnya ke titik titik jenuh Sampai atau ke titik titik sukses Kak Dadang sekarang lah. hmm, apa ya, kalau saya sih motonya ya, eh, mimpi itu nggak akan bisa didapat kalau nggak kita kejar, kalau saya Siap, gitu. Tapi jangan terlalu terobsesi kalau kita juga nggak berusaha dan berdoa. Jadi kalau mau siap, siap. mimpinya berhasil, harus terus berusaha diiringi dengan doa. Doa orang tua itu penting banget kalau menurut saya, doa orang tua. Saya bisa sampai Siap. sini itu hasil dari usaha dan doa orang tua saya juga. Jadi bukan usaha saya sendiri gitu. Saya Ya, yakin orang tua itu sangat berperan penting buat kesuksesan hidup saya gitu. siap, siap. Saya dulu pernah jatuh ke titik terendah waktu S1. Saya merasa sangat down sekali, sangat tidak percaya diri, karena saya kuliahnya lama gitu. Terus Iya, lulusnya iya. susah, kuliah lama lulusnya susah, terus ngerepotin orang tua, ngabisin uang orang tua gitu kan. Iya. Uh, tapi uh, apa ya, itulah saya berpikir gitu, kalau saya terus begini, uh, gimana ya rasanya orang tua saya yang udah susah-susah biayain saya kuliah gitu, biayain hidup saya di bahkan di luar kota, nggak di satu kota gitu. Ketika ada satu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, maka upayakan semaksimal mungkin. Kayak waktu saya lulus S1, saya waktu itu masih kerja dan orang tua saya ngasih kesempatan. Kamu kalau mau S2 silahkan coba daftar gitu. Nah, di situ saya buktikan ke orang tua saya bahwa saya bisa lulus ke ITB. Kayak maksudnya saya untuk maksudnya apa ya, kalau masuk ITB itu memang tidak mudah gitu. Iya. Tidak semua orang bisa masuk ITB. Nah, saya di sini maksudnya untuk memotivasi adik-adik gitu ya. Kalau mau mengejar mimpi, jangan nanggung-nanggung gitu. Iya. Cari tempat atau kampus terbaik di Indonesia gitu. Ya, salah satunya ITB, bisa juga UI, bisa Gajah Mada, macam-macam. Gitu. Jadi yang saya kejar waktu itu ITB, karena memang arsitekturnya di situ bagus. Nah, waktu saya mengejar ITB juga nggak gampang ternyata. Saya waktu itu tes sekali gagal. Tes sekali gagal karena saya nggak serius. Nah, kemudian tes yang kedua itu sekaligus terakhir saya. Jadi kalau saya nggak lolos tes waktu itu, saya nggak bakal masuk ITB. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin hari itu dengan usaha saya dan doa orang tua saya, akhirnya saya lolos untuk masuk ke S2 ITB. Nah, lagi gitu, pas di ITB ada kesempatan lagi untuk semakin apa ya, meningkatkan kepercayaan diri. Waktu itu saya tahu bahwa di ITB itu ada peluang beasiswa pertukaran pelajar selama 6 bulan di Jepang. Nah, saya tunggu itu dari tahun pertama, saya tunggu banget informasinya. Sampai di tahun kedua saya dapat informasi itu, langsung hari pertama pembukaan langsung saya daftar gitu. Saya nggak mau ini kehilangan kesempatan, saya langsung daftar, semua syarat saya lengkapin, wawancara. Nah, di situ ada unsur keberuntungan ternyata. Dari 9 orang yang wawancara, yang karena yang diambil itu ada 6, jadi yang 3 itu tidak dapat. Nah, kebetulan 3 orang yang tidak dapat itu mengundurkan diri di detik-detik terakhir. Akhirnya saya
secara apa ya, secara nggak langsung ya dapat karena sudah nggak ada kandidat lain gitu. Jadi Ya, ada unsur otomatis. ya otomatis lolos gitu. Jadi bukan semata-mata kemampuan, tapi ada keberuntungan juga di situ gitu. Rezeki Orang dan doa orang tua ya, ya kadang. ya rezeki. Ya doa orang tua itu bagus lah, pasti udah pasti bagus. Rezeki kita juga pasti bagus kalau orang tua kita ridho sama kita gitu. Siap, siap. Nah, dari pertukaran pelajar di Jepang itu akhirnya saya mengenal sama profesor di sini. Profesor di sini baik gitu ya. Jadi masih kesempatan nanti kalau kamu mau lanjut kuliah di sini S3 boleh gitu. Coba aja daftar gitu. Sarannya coba aja daftar. Nah, pulang dari Jepang saya kan lanjut lagi S2 di ITB, diselesaikan S2-nya. Udah hati itu udah pengen balik lagi nih ke Jepang gitu kan. Udah nggak sabar gitu. Tapi ya mau nggak mau saya harus sabar karena kondisi saya waktu itu di lulus S2 saya nikah rencananya gitu. Jadi mau nggak mau harus balik dulu, nggak bisa langsung mengejar ke Jepang, nggak bisa gitu. Dan waktu itu juga belum ada pikiran 100% ke Jepang gitu, masih ada kemungkinan untuk mendaftar di beasiswa negara lain. Balik ke Indonesia, saya balik lagi jadi dosen gitu kan, balik jadi dosen di Indonesia, ngajar biasa, sambil ngajar saya sambil nyiapin apa aja yang diperlukan untuk daftar beasiswa. Nah, di saat saya daftar beasiswa itu pun tidak sekali dapat gitu. Jadi kalau orang mikir wah hebat ya dapat Jepang gitu, keren banget. Sebenarnya enggak gitu, karena untuk mendapatkan itu nggak sekali dapat gitu. Jadi saya waktu itu daftar pertama beasiswa Rusia, gagal karena beasiswanya cuma tidak full gitu. Kemudian daftar beasiswa Turki gagal, saya tidak lolos. Daftar lagi beasiswa dari pemerintah Indonesia gagal. Itu sampai berapa ya, 5 atau 6 beasiswa gagal gitu. Ya. Jadi nggak sekali